Di sini saya akan menyampaikan semester 2 bab 2 tentang peradaban Islam Daulah Umayyah di Damaskus. Jadi, pemerintahan atau kekhalifahan dinasti Umayyah ini terjadi setelah kekhalifahan Khulafaur Rasyidin. Jadi, sistemnya pemerintahannya itu bukan berdasarkan dari ketakwaan individu seseorang, melainkan dari sistem monarki atau sistem turun-temurun, juga dinamakan dengan sistem peralihan darah. Nah, sejarah lahirnya Daulah Umayyah di Damaskus itu bagaimana sih? Jadi, dinasti Umayyah ini didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan pada tahun 40 Hijriah. Daulah Umayyah ini mengalami cukup panjang, kayak mencapai suatu pemerintahan tuh mengalami kayak jalan yang cukup panjang lah. Kan waktu itu pada akhir pemerintahan Ali bin Abi Thalib, saat itu kan Muawiyah menjadi gubernur di Syams dan akhirnya mendapat estafet kepemimpinan pada masa kekhalifahan Hasan bin Ali dan menjadi gubernur di Damaskus. Dan sebelum Muawiyah diangkat menjadi seorang khalifah, itu mengalami kayak tragedi atau kejadian-kejadian. Nah, kejadiannya itu apa aja sih? Yang nomor 1 itu perang Siffin, yang kedua Tahkim, yang ketiga Amul Jamaah. Jadi itu perang Siffin tuh seperti ini, saya ceritakan. Saat itu pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib terjadi pemberontakan atas sikap Ali kepada pembunuh Utsman bin Affan. Kan ada sekelompok golongan yang kayak tidak terima atas sikap Ali, dan akhirnya terjadilah perang Jamal. Perang Jamal itu terjadi antara kubu Tolhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, dan Aisyah radhiyallahu anha itu jadi satu. Terus dan kubu Ali. Dan akhirnya pada waktu itu perang Siffin ini terjadilah perang Jamal, dan juga ada yang mengakibatkan sekelompok orang tuh juga kayak tidak terimalah itu pada saat Ali itu menurunkan jabatan gubernur saat dipilih Utsman bin Affan menjadi gubernur. Jadi waktu itu kan Utsman bin Affan mengangkat gubernur. Nah, gubernur ini di masa Ali bin Abi Thalib itu diturunkan seperti itu. Dan sekelompok orang pun juga tidak menerimanya, dan akhirnya masing-masing pihak bersikukuh dengan pendapatnya, dan akhirnya terjadilah perang pada beberapa hari pada Dzulhijjah 436 Hijriah. Nah, akhirnya pada waktu itu kubu Ali yang dipimpin oleh Aisar menampakkan kemenangannya, dan dari pihak Muawiyah ada seseorang yang mengangkat Al-Quran yang menandakan perdamaian. Dan kemudian terjadilah Tahkim. Tahkim itu apa sih? Kayak gitu, kayak perdamaian kayak gitu. Kan Ali kan saat itu akhirnya menerima perdamaian dengan beberapa pertimbangan. Nah, Ali ini akhirnya membuatlah sebuah perdamaian atau perjanjian. Masing-masing pihak itu berkumpul di Daumatul Jandal, tepatnya di Adruh, membawa 400 pasukan. Dan akhirnya dari tahkim tersebut ada pihak yang kayak tidak diuntungkan lah dari perjanjian tersebut, yaitu pihaknya Ali bin Abi Thalib. Dan akhirnya tapi dari keputusan tersebut ada satu keputusan yang benar-benar kayak terjadi kayak itu, kayak kepemimpinan tuh bukan lagi di tangan Ali bin Abi Thalib, melainkan sudah diterahkan oleh kaum muslim. Biarlah kaum muslim yang memilihnya. Dan pada waktu itu Muawiyah bin Abi Sufyan ini mempunyai pasukan yang cukup besar, dan akhirnya kuatlah keinginan Muawiyah bin Abi Sufyan untuk menjadi seorang khalifah. Dan pada waktu itu akhirnya Muawiyah bin Abi Sufyan pun kan semakin kuat pasukannya tuh semakin cukup besar, nggak ada yang bisa menandingi. Dan akhirnya Muawiyah pun dibaiat oleh penduduk Syams menjadi seorang khalifah.
Seperti itu. Terus lanjut ke, nah tadi kan udah nggak terima kan, udah diangkat jadi khalifah penduduk Syams. Dan akhirnya ini nih, dari golongan Ali itu ada yang nggak terima. Kenapa sih Muawiyah harus diangkat? Kan Ali kan juga dari golongan Ali atau keturunan Ali kan juga pantas. Dan akhirnya golongan Ali pun ada yang keluar dan dinamakan sebagai golongan yang terkenal, yaitu golongan Khawarij. Terus yang ketiga, Amul Jamaah. Amul Jamaah itu kayak perdamaian, kayak tahun tenang-tenangnya Islam lah. Nah saat itu kan setelah Ali bin Abi Thalib meninggal, kepemimpinan itu diserahkan oleh Hasan bin Ali. Hasan bin Ali kan tidak suka dengan kekacauan, macam seperti itulah. Dan akhirnya pada saat itu pasukannya atau sudah tidak ada yang dipercaya lagi. Dan pada waktu itu musuhnya udah mempunyai tekad yang sangat besar. Dan akhirnya Ali pun mengadakan perdamaian dengan beberapa syarat yang bisa diterima oleh kedua pihak. Dan akhirnya Hasan bin Ali pun menuliskan pembaiatannya kepada Muawiyah bin Abu Sufyan dan menyerahkan kota Kufah kepada Muawiyah bin Abu Sufyan pada akhir Rabiul Awal tahun 41 Hijriah itu. Akhirnya pun Muawiyah bin Abu Sufyan resmi menjadi seorang khalifah. Seperti itu. Lanjut di next kedua para pemimpin Daulah Umayyah gitu. Next ya. Oke, di sini kita berada pada poin B, yaitu khalifah-khalifah Daulah Umayyah di Damaskus. Jadi, dinasti Umayyah atau Daulah Umayyah ini memimpin kurang lebih selama 90 tahun. Lama sekali. Dan selama 90 tahun itu ada 14 khalifah yang memimpinnya. Di sini saya akan sebutkan nama-nama khalifah siapa saja yang menjadi pemimpin. Tapi di sini Mayang tidak akan menyebutkan biodata secara lengkap dan masa jabatannya bagaimana, seperti itu. Mohon maaf. Di sini kita sama-sama menghafal nama-namanya. Yang pertama tidak asing lagi, yaitu khalifah pertama Muawiyah bin Abu Sufyan. Yang kedua ada Zaid bin Muawiyah. Yang ketiga ada Muawiyah bin Zaid, jangan kebalik. Yang keempat ada Marwan bin Hakam. Yang kelima ada Abdul Malik bin Marwan. Yang keenam ada itu Al-Walid bin Abdul Malik. Yang ketujuh ada Sulaiman bin Abdul Malik. Yang ke-8 ada Umar bin Abdul Aziz. Yang ke-9 ada Zaid bin Abdul Malik. Yang ke-10 ada Hisham bin Abdul Malik. Yang ke-11 ada Zaid Al-Walid bin Zaid. Yang ke-12 ada, ini agak sama kebalikannya, Zaid tadi kan Al-Walid bin Zaid, sekarang yang ke-12 Zaid bin Al-Walid. Yang ke-13 ada Ibrahim bin Walid. Yang ke-14 yang terakhir ada Marwan bin Muhammad. Itulah khalifah-khalifah yang menjabat semasa Daulah Umayyah. Ya, khalifah pertama adalah Muawiyah bin Abu Sufyan. Di sini mengalami kemajuan. Nah, yang mengalami kejayaan tuh pada masa khalifah siapa saja sih? Khalifah kelima, yaitu siapa tadi? Abdul Malik bin Marwan. Dan khalifah ke-10 Hisham bin Abdul Malik, kalau nggak salah. Terus yang mengalami masa keemasan atau masa-masanya masa-masa besarnya itu ada khalifah ke-6, ada tadi Al-Walid bin Abdul Malik, sama khalifah ke-10 yaitu Hisham bin Abdul Malik. Oke, di sini masa kemajuan, masa kejayaan, masa keemasan itu menurut Mayang atau menurut saya sendiri itu sama saja. Tetapi saya kan search di Google, jadi agak berbeda, ada keemasannya sendiri, kejayaan sendiri. Mungkin seperti itu ya, soalnya saya masih terbatas ilmunya. Dan
Oke, itulah tadi masa kejayaan, keemasan, kemajuan dan para khalifah-khalifah yang memimpin dinasti Umayyah. Bila ada salahnya pada pemimpin yang mengalami kemajuan, kejayaan ataupun masa keemasannya, I'm sorry, mohon maaf sekali. Dan kita lanjut ke poin C, yaitu perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan Daulah Umayyah di Damaskus. Oke, poin C adalah perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan Daulah Umayyah di Damaskus. Jadi begini guys, kebijakan pemerintahan Daulah Umayyah di Damaskus itu sedikit banyak mengalami kemajuan dalam berbagai bidang. Kebijakan pemerintah apa sih yang penting pada masa dinasti Umayyah saat itu? Yang pertama, mulai dikembangkannya ilmu agama dan terjemahannya dan karya lainnya. Yang kedua, menetapkan bahasa Arab sebagai bahasa umat, berlaku bagi administrasi negara dan bidang keilmuan lainnya. Yang ketiga, mengangkat orang Arab asli atau keturunan Arab untuk menjadi seorang pemimpin di daerah wilayah yang telah ditaklukkan oleh umat Islam saat itu. Jadi, pemerintahan mengalami perkembangan dalam berbagai bidang itu saat masanya Muawiyah bin Abi Sufyan, khalifah pertama dinasti Umayyah, sampai pada masanya Hisham bin Abdul Malik. Dari 660 Masehi sampai 743 Masehi, kalau nggak salah. Gitu. Jadi kemajuan-kemajuan dalam berbagai bidang apa sih saat Daulah Umayyah menjabat? Kayak saat Daulah Umayyah berdiri. Yang pertama itu kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan. Yang kedua, kemajuan dalam ekonomi dan administrasi negara. Yang ketiga, kemajuan dalam bidang hukum. Yang keempat, kemajuan dalam pembangunan kota. Yang kelima, kemajuan dalam bidang politik. Yang keenam, kemajuan dalam arsitektur. Yang ketujuh, kemajuan dalam bidang militer. Yang kedelapan, kemajuan dalam bidang sosial. Itulah bidang-bidang yang saat dinasti Umayyah berdiri, dan itulah bidang-bidang yang mengalami kemajuan. Ada 8 bidang yang dari bidang sosial. Jadi, jika panjangnya ilmuwan siapa saja, kalian bisa langsung baca dari LKS. Karena di sini saya menjelaskan poin pentingnya saja. Kita lanjut next ke poin terakhir, poin D tentang kemunduran dinasti Umayyah di Damaskus atau kemunduran Daulah Umayyah di Damaskus. Tonton video selanjutnya. Oke, di sini poin D kita akan membahas tentang kemunduran Daulah Umayyah di Damaskus. Sejak akhir pemerintahan dari Umar bin Abdul Aziz dan tampuk pemerintahan dibawa oleh Zayed bin Abdul Malik itu sudah mengalami kemunduran dinasti Umayyah. Karena masyarakat menyampaikan kontroversinya terhadap pemerintahan Zayed bin Abdul Malik karena mementingkan kemewahan daripada rakyat. Kemunduran dinasti Umayyah disebabkan oleh banyak hal. Di antaranya adalah terbaginya dinasti Umayyah ke 2 wilayah. Apa aja sih faktor-faktor yang menyebabkan keruntuhan Daulah Umayyah? Ada 6 faktor. Yang pertama adalah ketidakpuasan masyarakat non-Arab atau biasa yang disebut dengan kaum Mawali. Yang kedua, sistem pemilihan yaitu digunakan sistem monarki. Padahal masyarakat pada saat itu asing, tradisinya asing, lebih menekankan pada sifat senioritas. Nah, yang ketiga ada terjadinya konflik persaingan antara beberapa suku. Terus lemahnya tampuk pemerintahan karena
sikap kemewahan seorang khalifah di istananya daripada mementingkan rakyatnya. Yang kelima, konflik-konflik yang melatar belakangi berdirinya Daulah Umayyah pada masa awal pembentukan. Dan yang terakhir adalah disebabkan oleh menguatnya kekuasaan atau kekuatan Bani Abbasiyah dari keturunan Bani Hashim. Itulah faktor-faktor yang menyebabkan keruntuhan Bani Umayyah di Damaskus. Itu saja materi yang dapat saya ringkas dari LKS bab 2 tentang peradaban Islam Daulah Umayyah di Damaskus. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam saya menyampaikan materi ini, mohon maaf sebesar-besarnya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.